Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ajeng Rafifa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan untuk memenuhi tugas akhir semester. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan bercerita pada anak usia dini, di mana anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini disebut masa keemasan. Apa itu bercerita? Bercerita atau mendongeng adalah cara yang dilakukan untuk menyampaikan suatu cerita kepada para penyimak, baik dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, maupun suara. Cerita juga disampaikan dalam proses belajar mengajar. Cerita yang disampaikan harus yang menarik dengan bantuan media pembelajaran. Yang pertama, dengan media visual. Media visual adalah media pembelajaran yang pertama yang memfokuskan indera penglihatan saat proses belajar mengajar dengan cara manfaatkan macam teknologi. Salah satunya dengan teknologi yang berupa proyektor dan media visual yang hanya bisa dilihat dan dimengerti oleh siswa, dan menjadi salah satu jenis media pembelajaran yang paling menyenangkan. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang hanya diterima melalui indera pendengaran. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar dengan cerita. Melalui metode bercerita, anak dapat pengalaman serta pengetahuan yang akan disampaikan melalui cerita secara lisan. Cerita yang disampaikan harus mengandung pesan, nasihat, dan informasi yang dapat ditangkap oleh anak, sehingga dapat memahami cerita serta meneladani hal-hal yang baik yang disampaikan. Bercerita juga merupakan salah satu keterampilan berbicara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Karena bercerita, anak dapat mengembangkan kemampuan bahasanya, dapat mengulang cerita yang didengarnya dengan bahasa yang sederhana, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan kosakata dasar anak. Beberapa anak yang kurang memiliki dalam kemampuan kosakata dasar yang ditandai ketika anak belum berkembang sama sekali kemampuan menceritakan kembali cerita yang baru didengarnya. Isi cerita yang diungkapkan anak tidak sama dengan yang baru diceritakan. Ketika ditanya jawaban, anak tidak sesuai dengan pertanyaan, bahkan ada yang hanya diam saja. Tampak pula anak kurang aktif dalam bertanya. Manfaat metode bercerita. Yang pertama, melatih daya tangkap anak. Daya ingat adalah kemampuan seseorang untuk menyimpan, mengolah, dan memunculkan kembali informasi yang sudah diserap otak. Yang kedua, melatih daya pikir anak. Belajar yang melatih kemampuan berpikir membuat kemampuan daya pikir itu berkembang. Makin tinggi kualitas latihan dan makin teratur latihan berpikir itu, makin baik pula perkembangan kualitas kemampuan berpikir seseorang. Yang ketiga, melatih daya konsentrasi anak. Permainan berpikir, anak dapat berkonsentrasi, dapat memperkuat kemampuan anak untuk fokus dengan memainkan gamenya, memerlukan pikiran, perencanaan, dan penggunaan memori. Yang keempat, pengembangan imajinasi anak. Memberi banyak buku, contohnya, meningkatkan kecerdasan intelektual dapat juga membantu mengembangkan imajinasi. Bahkan, buku hanya dipenuhi dengan ilustrasi warna-warni. Yang kedua, dengan mendongeng. Jika membaca buku masih menjadi sesuatu yang sulit dilakukan anak, orang tua dapat mendongeng, bisa berdasarkan buku atau mengarang cerita sendiri. Mintalah anak membantu menyelesaikan cerita sesuai keinginannya. Dengan begitu, anak akan memanfaatkan secara maksimal imajinasinya. Dengan cara mengajak anak bermain peran. Apa fungsi bercerita pada anak usia dini? Fungsi bercerita adalah menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca, mengembangkan bahasa dan pikiran anak. Yang pertama, membantu kemampuan bercerita.
Ketika anak bercerita di depan kelas, anak akan menyampaikan apa yang dipikirannya sembari mengekspresikannya. Yang kedua, menambah pembendaharaan kosakata. Penggunaan media kartun bergambar yang lucu dan menarik bagi siswa yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri dalam upaya memperkaya kosakata. Hal ini penting disadari adalah bahwa suksesnya seseorang dalam mengajar suatu bahasa sangat bergantung pada motivasi, sikap, dan minat siswa. Yang ketiga, kemampuan mengucapkan kata-kata. Kemampuan mengucapkan kata-kata merupakan hasil belajar melalui imitasi terhadap suara-suara yang didengar anak dari orang lain. Yang keempat, melatih merangkai kalimat. Sesuai dengan tahap perkembangannya, rangkaian kemampuan mendengar, berbicara, menulis, bercerita, menyimak, contohnya bisa juga merangkai kata-kata pada buku cerita, bisa juga menyimak apa isi cerita tersebut. Bercerita kepada anak dapat menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca anak. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.